Informasi lainnya pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada tahun depan. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPK menjadi 12%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun depan. Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPN menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Luhut pun menegaskan anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat, sebab setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ratusan triliun yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini pun belum merespons mengenai rencana penundaan kenaikan PPN. Saat ditemui di Istana minggu lalu, Sri Mulyani juga enggan berkomentar akan ramainya penolakan rencana PPN 12% itu. Kemudian saat ditemui di TPS sekitar rumahnya, Sri Mulyani kembali bungkam. Seperti diketahui, gelombang penolakan kenaikan PPN 12% terus muncul di masyarakat. Kenaikan PPN dikhawatirkan menekan daya beli yang sudah melemah. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah naik menjadi 8.560,35 triliun rupiah per akhir Oktober tahun 2024. Posisi utang pemerintah tersebut naik sebesar 86,45 triliun rupiah atau meningkat 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan laporan APBN kita, Kementerian Keuangan edisi November 2024, secara nominal posisi utang pemerintah tercatat naik menjadi 8.560,35 triliun rupiah per akhir Oktober 2024. Di mana posisi utang pemerintah tersebut naik sebesar 86,45 triliun rupiah atau meningkat 1,02% dibandingkan posisi utang pada akhir September 2024 yang sebesar 8.473,90 triliun rupiah. Sementara itu rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 38,66%. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,55%. Kementerian Keuangan menyatakan rasio utang yang tercatat per akhir Oktober 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB. Dalam catatan secara rinci, utang pemerintah tersebut terdapat kontribusi 11,79% dari utang pinjaman pemerintah, di mana hingga akhir Oktober 2024 yang sebesar 1.009,66 triliun rupiah. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori, yakni pinjaman dalam negeri sebanyak 42,25 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri sebesar 967,41 triliun rupiah. Sedangkan untuk pinjaman luar negeri, rinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar 263,33 triliun rupiah, pinjaman multilateral 571,47 triliun rupiah, dan pinjaman komersial bank sebesar 132,61 triliun rupiah. Pemerintah sendiri mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Sementara itu pemirsa, para petani yang dikategorikan miskin di seluruh Indonesia akan mendapatkan bantuan pupuk jenis urea sebesar 10 ton per bulannya. Program ini bagian dari visi ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Gerakan Solidaritas Nasional bersama dengan salah satu produsen pupuk jenis urea akan mendistribusikan puluhan ton pupuk gratis setiap bulan kepada petani di seluruh Indonesia. Selain membantu petani Indonesia, kerjasama ini guna mendukung program Presiden Prabowo di bidang pertanian dan pengentasan kemiskinan. Gerakan Solidaritas Nasional akan bekerja sama dengan perangkat desa dalam mendata petani yang berhak mendapatkan pupuk gratis tersebut. Dan pupuk jenis pupuk yang dibutuhkan itu pupuk seperti ini. Nah, ini ada gratis. Gratis sebulan 70 juta coba. Ini kalau nggak ada batasnya kan kami GSN bisa membantu setiap desa setiap bulan 70 juta.
akan kami berikan dulu pada petani miskin. Jadi ini karena kenapa dibutuhkan? Karena ini pupuk pertumbuhan. Jadi untuk tanaman bisa tumbuh itu butuh nitrea. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji guru mulai tahun 2025 pada perayaan Puncak Hari Guru tahun 2024. Prabowo pun sempat terisak saat mengucapkan terima kasih kepada para guru. Presiden Prabowo menangis di Puncak Hari Guru Nasional 2024 saat berpidato di hadapan para guru di Velodrome, Jakarta, Kamis. Prabowo tiba-tiba berhenti berbicara dan menangis lalu mengambil tisu. Para guru yang hadir seketika bergemuruh saat Prabowo terisak. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Diketahui Prabowo baru saja mengumumkan terkait kenaikan gaji guru ASN dan tunjangan giri non-ASN di 2025. Prabowo menyatakan telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru hingga 16,7 triliun rupiah di tahun 2025 hingga total anggaran guru mencapai 81,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan.